Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah berdasarkan ayat berikut ini membuktikan keselamatan Rasul Paulus bisa saja hilang? Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Pertama Korintus 9 ayat 27. Simak penjelasannya sampai selesai supaya paham. Saudara-saudara, mengenai keselamatan bisa hilang atau tidak sedikit pendeta juga jemaat yang tidak memahami konsep keselamatan dalam Kristen dengan benar. Mereka berpikir bahwa tidak mungkin kita bisa masuk kerajaan surga hanya karena beriman. Jadi perlu diberikan syarat tambahan yakni perbuatan baik. Jadi, iman tambah perbuatan baik adalah konsep yang mereka yakini sebagai kebenaran kitab suci. Namun apakah memang benar bahwa konsep keselamatan yang diberitakan oleh Alkitab adalah demikian? Jelas tidak. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa keselamatan itu bisa diperoleh hanya dengan beriman kepada Yesus. Dan hal ini nampak pada ayat berikut ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sekarang perhatikan beberapa terjemahan lain. Ia menyelamatkan kalian karena kalian percaya kepada Yesus. Keselamatan kalian itu bukanlah hasil usahamu sendiri. Ini versi bahasa Indonesia sehari-hari. Selanjutnya, saudara diselamatkan karena iman kepada Kristus. Keselamatan tidak berasal dari saudara sendiri. Keselamatan bukanlah upah perbuatan baik yang kita lakukan. Ini versi firman Allah yang hidup. Kamu diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Kamu tidak menyelamatkan dirimu sendiri. Itu adalah pemberian Allah. Kamu tidak diselamatkan oleh karena hal-hal yang kamu perbuat. Ini terjemahan Alkitab mudah dibaca. Keselamatan itu kita terima hanya karena kita percaya penuh kepada Kristus. Kita tidak bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Jadi kita selamat bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Ini terjemahan sederhana Indonesia. Dengan membandingkan beberapa terjemahan Indonesia, kita dapat melihat bahwa kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa keselamatan bisa diperoleh hanya dengan percaya Yesus atau beriman dan tidak perlu menambahkan perbuatan baik. Untuk penjelasan lebih dalam tentang keselamatan bisa hilang atau tidak, silakan saudara tonton video-video saya yang berkaitan dengan topik ini. Sekarang kita kembali pada pertanyaan apakah berdasarkan pertama Korintus 9 ayat 27 membuktikan keselamatan Rasul Paulus bisa saja hilang? Kita lihat sekali lagi ayatnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ada yang menafsirkan ayat ini seperti demikian. Kalimat melatih tubuh dan menguasai seluruhnya artinya adalah berusaha hidup benar atau taat atau berbuat baik. Sedangkan jangan aku sendiri ditolak artinya adalah hilang keselamatan. Jadi, keselamatan bisa hilang jika kita tidak berusaha untuk hidup benar atau taat atau berbuat baik. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan Efesus 2 ayat 8-9 tadi, jelas dinyatakan bahwa keselamatan hanya karena iman dan bukan karena perbuatan baik atau karena iman ditambah perbuatan baik. Tapi sekarang bagaimana dengan pertama Korintus 9 ayat 27 yang ditafsirkan bahwa keselamatan bisa hilang jika kita tidak hidup benar atau taat? Gini saudara, bahwa hidup benar atau taat itu bukan syarat untuk selamat, tapi buah yang dihasilkan dari seorang yang sudah diselamatkan. Namun perlu dipahami, meskipun hidup benar bukan syarat keselamatan, tapi itu adalah buah atau bukti yang pasti nampak dari orang yang sudah selamat. Meskipun dalam menghasilkan buah, kita terkadang mengalami kegagalan atau kejatuhan untuk hidup dalam ketaatan atau untuk berbuat baik. Jadi,
Jikalau bukti atau buah tidak nampak sama sekali dalam perjalanan hidup seorang yang mengaku percaya, maka itu artinya imannya adalah iman yang palsu. Dan iman yang palsu tidak mungkin membawa seorang ke dalam kerajaan surga. Keselamatan tidak mungkin hilang. Mengapa? Perhatikan ayat berikut ini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28. Perhatikan kalimat hidup yang kekal dan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yang diberikan Yesus itu adalah hidup kekal, dan hidup yang kekal itu mengakibatkan siapapun yang telah menerimanya melalui iman kepada Yesus tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jika tidak binasa sampai selama-lamanya, lantas bagaimana bisa hilang? Mungkin ada di antara Anda yang akan berkata bahwa kan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Benar, iman harus disertai dengan perbuatan. Tanpa perbuatan baik, maka iman itu adalah iman yang mati atau palsu. Tapi apakah kalimat dalam Yakobus 2 ayat 17 sedang bicara bahwa keselamatan bisa hilang jika tidak berbuat baik? Tidak, saudara. Untuk penjelasannya, silakan lihat video saya tentang tafsir Yakobus 2 ayat 17. Yang berikut, saudara, kita memperhatikan konteks pertama Korintus 9 ayat 27. Dengan melihat konteksnya, maka kita pasti memahami makna kalimat jangan aku sendiri ditolak. Jika kita tidak memperhatikan konteks dengan baik, maka sudah pasti akan menghasilkan tafsiran yang salah. Konteks itu juga bicara tentang hubungan antar ayat atau keterikatan antar ayat. Jadi melihat konteks itu artinya adalah melihat ayat-ayat sebelum atau sesudahnya. Sekarang perhatikan ayat sebelumnya dari teks pertama Korintus 9 ayat 27 ini. Kita mulai dari ayat yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dalam ayat ini Rasul Paulus menggambarkan bahwa sebagai orang percaya itu sama seperti peserta dalam gelanggang pertandingan. Sebagai peserta yang turut berlari harus berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh hadiah yang telah disediakan. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Pertama Korintus 9 ayat 25-26. Dalam ayat ini, Paulus memberikan tips agar memperoleh mahkota, yaitu dengan menguasai diri dalam segala hal, atau dengan kata lain agar menahan diri untuk hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan pertandingan ini. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi pertandingan untuk memperoleh mahkota yang fana, tapi juga mahkota abadi. Karena ada mahkota atau hadiah yang disediakan, maka berlari atau bertinju harus tepat sasaran, tidak berlari tanpa arah atau sembarangan memukul. Dari ayat-ayat sebelumnya, ada beberapa poin yang kita temukan. Pertama, peserta pertandingan. Yang kedua, kesungguhan dalam mengikuti pertandingan. Dan yang ketiga, mahkota atau hadiah. Jadi, peserta yang sungguh-sungguh mengikuti pertandingan akan memperoleh mahkota atau hadiah. Nah, jika demikian, maka kalimat jangan aku sendiri ditolak setelah memberitakan Injil dalam teks pertama Korintus 9 ayat 27 harus dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya yang sedang bicara tentang peserta pertandingan, kesungguhan mengikuti pertandingan, dan mahkota atau hadiah. Jadi ditolak dalam teks ini artinya tidak menerima mahkota atau hadiah. Jadi bukan kehilangan keselamatan. Sebab jika memang benar keselamatan bisa hilang jika tidak ada andil perbuatan, maka tafsiran seperti ini akan menabrak Efesus 2 ayat 8-9. Perbuatan tidak ada andil. Juga Yohanes 10 ayat 28. Dan tafsir seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip tafsir yang benar. Ayat yang satu tidak boleh ditafsirkan menabrak atau bertentangan atau kontradiksi dengan ayat yang lain. Saudara-saudara, perlu dipahami bahwa setiap kita yang terus memberitakan Injil itu kelak akan menerima upah di kerajaan surga. Masuk surga itu bukan upah, tapi anugerah. Dengan kita beriman kepada Yesus, kita pasti selamat. Tapi masalah upah itu akan diperhitungkan dari apa yang kita kerjakan setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah kita sungguh-sungguh melayaninya dengan memberitakan Injil?
Semua itu akan diperhitungkan sebagai upah dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, video-video saya ini dibuat agar orang mendengarkan kebenaran dari Injil sejati. Maukah saudara ikut terlibat dalam pelayanan bersama dengan saya dalam memberitakan Injil di media sosial? Jika ya, bagikanlah video-video dalam channel ini agar lebih banyak orang dapat mendengar kebenaran. Mari saudara, raih mahkotamu dengan mengabarkan Injil dimanapun Anda berada. Demikian penjelasan saya, semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.